Halo teman-teman, kali ini saya akan membagikan sebuah video tentang bagaimana cara membuat kode e-billing pada subunit pajak.go.id. Tentunya, website subunit pajak.go.id adalah website untuk membuat kode billing atau pemotongan pajak yang dilakukan oleh bendahara pemerintah atau lembaga ya teman-teman. Untuk membuat kode e-billing pada subunit pajak.go.id, pertama-tama kita buka website subunit pajak.go.id. Kemudian pastikan bahwa teman-teman bendahara telah memiliki akun subunit dan password yang telah diberikan oleh OPD masing-masing. Jadi kita login dengan user dan password yang sudah kita miliki. Setelah kita isi user dan kita isi password, kita juga harus mengisi kode captcha di sini ya teman-teman. Lalu klik login. Nah, di sini kita sudah masuk kepada akun subunit lembaga ya teman-teman. Kali ini saya akan mencontohkan bagaimana cara membuat kode e-billing untuk jasa konsumsi yang dibeli oleh lembaga saya ya teman-teman. Kita klik yang bagian pajak penghasilan, kemudian kita klik daftar BPPS yang bagian atas sendiri ya teman-teman. Oke, kemudian kita klik rekam. Nah, di sini adalah halaman untuk perekaman data bukti pemotongan atau pemungutan PPh unifikasi ya teman-teman. Jadi di sini pertama-tama kita tentukan tahun pajaknya terlebih dahulu. Jadi kita pilih tahun 2023 karena kebetulan sekarang masih tahun 2023. Untuk bulannya bisa dipilih di sini teman-teman. Nah, karena saya memilih untuk bulan November, jadi saya pilih November tanpa harus saya ganti. Nah, di sini teman-teman harus memilih menggunakan NPWP atau NIK. Jika menggunakan NIK, maka klik NIK. Jika menggunakan NPWP, maka pilih yang NPWP ya teman-teman. Kemudian masukkan NPWP dari rekanan kita. Jadi NPWP yang dimasukkan itu bukan NPWP bendahara ya teman-teman, tapi NPWP dari rekanan kita. Nah, karena di sini saya akan membuat kode e-billing untuk pemotongan pajak konsumsi, maka yang saya masukkan adalah NPWP pemilik toko yang menjual konsumsi kepada pihak kami. Jadi teman-teman juga harus menyiapkan NPWP dari pemilik tokonya ya teman-teman. Nah, ketika NPWP dimasukkan dan sudah benar, maka akan muncul centang hijau di sini dan akan muncul nama dari pemilik NPWP yang bersangkutan. Setelah muncul seperti ini, kita klik berikutnya. Nah, di sini teman-teman, pada pajak penghasilan yang dipotong oleh dipungut, pada bagian ini kode objek pajak kita harus memilih ya teman-teman. Karena tadi saya bilang ingin membuat kode billing untuk pembelian jasa konsumsi, maka saya akan ketikkan jasa. Nah, jasa itu banyak sekali ya teman-teman. Jadi di sini bisa dipilih sesuai dengan peruntukannya. Nah, karena saya ingin membuat kode billing untuk jasa konsumsi, maka ketikkan jasa boga. Nah, ini ya teman-teman. Jadi ketika saya klik boga, maka akan muncul jasa catering atau tata boga. Kita klik. Setelah diklik, untuk fasilitas pajak penghasilannya saya pilih yang tanpa fasilitas ya teman-teman. Kemudian kita lewati yang sebelah sini karena sudah tanpa fasilitas, jadi ini tidak bisa diisi lagi ya teman-teman. Jadi kita langsung ke jumlah penghasilan bruto. Nah, jumlah penghasilan bruto ini adalah
jumlah nominal pembelian yang kita transaksikan ya teman-teman. Jadi misal di sini saya membeli konsumsi dengan nominal 1.320.000. Tarif di sini tidak bisa dirubah ya teman-teman, karena tarif di sini sudah otomatis dari sistem sesuai dengan kode objek pajak yang kita pilih sebelumnya ya teman-teman. Nah, setelah kita isi jumlah penghasilan bruto, maka PPh yang dipotong atau pada kolom PPh yang dipotong atau dipungut ini akan otomatis muncul jumlah yang harus kita bayar. Di sini muncul sekitar Rp26.400 ya teman-teman. Setelah ini muncul, kita klik berikutnya. Nah, di sini ada daftar dokumen. Di sini kita harus menambahkan dokumen atau bukti sebagai dasar pemotongan pajak atau pemungutan pajak ya teman-teman. Jadi kita klik tombol tambah. Nah, di sini muncul tab dasar pemotongan. Nah, pada tab dasar pemotongan ini ada nama dokumen, nomor dokumen, dan tanggal. Nah, kita coba klik pada nama dokumen terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini dasar pemotongannya itu bisa dari faktur pajak, invoice, pengumuman, surat perjanjian, bukti pembayaran, akta perikatan, akta RUPS, dan surat pernyataan. Nah, di sini saya pilih bukti pembayaran ya teman-teman. Nah, nomor dokumen ini adalah nomor dokumen pembayaran yang saya lakukan. Nah, kebetulan nomor dokumennya misalnya saya isi dengan nomor kwitansi ya teman-teman, jadi bisa memakai nomor kwitansi. Jadi di sini saya isi nomor kwitansi, kemudian tanggal. Nah, di sini tanggalnya kita harus memilih ya teman-teman. Jadi tanggal transaksi yang kita lakukan atau pembayaran yang kita lakukan itu sesuai dengan kwitansinya itu tanggal berapa. Jadi misal itu adalah bukti pembayaran berupa kwitansi, maka tanggal di kwitansi itu tanggal berapa kita isikan ya teman-teman. Jadi misal saya pilih tanggal 29, kemudian setelah ini terisi semuanya, kita klik tambahkan. Oke, tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Setelah ini selesai, maka klik selanjutnya. Nah, pada bagian identitas pemotong pajak, ini harus diisi dengan nama bendahara ya teman-teman. Jadi di sini kita pilih pengurus. Tunggu sebentar, kemudian setelah loading selesai, kita klik pada kolom penandatangan bukti potong. Nah, kita ketikkan nama bendahara kita ya teman-teman. Nah, setelah ketemu nama bendaharanya, kita klik, kemudian kita centang. Nah, untuk teman-teman yang bingung bagaimana cara menambahkan nama bendahara sebagai pengurus pada situs subunit atau DJP subunit pajak.go.id, nanti akan saya jelaskan pada video yang lain ya teman-teman. Nah, setelah kita centang pada kotak ini, kita klik simpan, dan kita harus menunggu prosesnya. Oke, prosesnya sudah sukses, data berhasil disimpan. Apakah Anda ingin merekam bukti potong lagi? Nah, ini ditanyakan ya teman-teman. Jadi jika teman-teman ingin membuat lebih dari satu kode billing, maka klik ya. Namun ketika cukup satu kode billing saja dan tidak ada lagi, maka klik tidak ya teman-teman. Jadi saya klik tidak dulu. Nah, di sini akan muncul ya teman-teman, belum posting. Kalau yang di bawah ini sudah posting semua ya teman-teman. Jadi ini sudah saya cetak, tinggal dibayar ya teman-teman. Nah, ini adalah bukti potong yang kita buat sebelumnya ya teman-teman. Jadi jumlah transaksinya itu 1.320.000 dengan PPh terutangnya itu 26.400. Nah,
pada bagian aksi di sini, jadi ID billing di sini masih kosong ya teman-teman, karena memang belum dibuat kode billingnya. Jadi yang tadi itu kita hanya membuat rekam bukti potong, tapi belum membuat kode billing. Nah, langkah selanjutnya adalah kita ke kolom aksi di sini ya teman-teman. Nah, dalam kolom aksi ini ada beberapa pilihan. Di sini ada pilihan lihat, ubah, hapus, dan buat kode billing. Nah, pada pilihan lihat ini kita bisa melihat bukti potong. Saya coba klik ya teman-teman. Nah, ini adalah tampilan daripada bukti potongan atau bukti pemungutan pajak yang kita lakukan. Nah, ubah di sini kita bisa merubah ya teman-teman. Jadi ini kita bisa mengedit ketika ada kekeliruan. Tapi jika sudah benar, kita tidak perlu mengubah ya teman-teman. Nah, ini hapus. Ketika memang kode atau bukti potong itu tidak akan kita gunakan, kita bisa menghapusnya ya teman-teman. Nah, terus selanjutnya karena ini akan kita gunakan, maka kita klik buat kode billing. Klik buat kode billing. Nah, akan muncul tab uraian billing. Nah, teman-teman tinggal isi ya. Ketika muncul tab uraian billing, kita isi uraian ini dengan keterangan apa atau keterangan transaksi apa yang kita lakukan ya teman-teman. Jadi misal ini adalah utang, saya ketik utang PPH 23 konsumsi kegiatan Nah, ketika sudah mengisi uraian yang di sini ya teman-teman, jadi agar nanti di kode billing kita tidak kebingungan, wah ini kode billing apa dan untuk apa, sehingga di uraian kita beri penjelasan sedetail mungkin ya teman-teman, agar kita juga tidak bingung ketika membuat banyak kode billing. Nah, setelah selesai mengisi uraian ini, kita klik buat billing. Oke, pembuatan kode billing berhasil. Jadi kita klik OK. Kita tunggu loading sebentar. Nah, tombol cetak billing ini sudah aktif ya teman-teman, dan pada kolom ID billing sudah muncul nomor ID billingnya. Jadi kita tinggal klik cetak billing dan tunggu sampai muncul tab kode billingnya ya teman-teman. Nah, ini sudah muncul ya teman-teman. Di sini sudah jelas ada uraiannya, jadi kita tidak bingung lagi ini kode billing untuk transaksi apa. Nah, kita tinggal klik download ya teman-teman untuk ngeprint. Jadi kita bisa langsung print atau kita download terlebih dahulu. Nah, di sini ada klik save. Kemudian kita namai PPH 23. Save. Nah, ini sudah terdownload ya teman-teman, jadi ini bisa di close. Jadi kode billing sudah selesai dibuat ya teman-teman. Jadi kita coba lihat di sini. Nah, ini kode billingnya sudah ada, yang barusan telah kita buat. Nah, kode billing ini tinggal kita print, kemudian kita langsung lakukan transaksi pembayaran di kantor pos atau di bank, atau di outlet-outlet yang telah ditentukan ya teman-teman untuk pembayaran pajaknya. Oke, sekian video yang bisa saya sampaikan terkait dengan pembuatan kode billing pada aplikasi subunit pajak.co.id.
Jika ada informasi yang kurang lengkap, teman-teman bisa komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton. Salam.